Yang suka zalim, suka menindas, suka menganiaya, suka menang sendiri itu pemerintah apa rakyat? Lek dawe bapak kula, diijazahi bapak kula, dawe bapak kula niku ana barang papat sing kudu dicekeli sing tenan supaya gak kena musibah. Yang pertama adalah kasratis sholah ala nabi. Qad qayyadat al-atma al-sunal ulama fasakat. Sering-sering ulama itu tidak berani ngomong apa yang semestinya dilakukan dan apa yang harusnya dibenahi atau paling tidak apa yang sebenarnya keliru. Karena apa? Qad qayyadat al-sunal ulama al-atma. Kalau redaksinya qad qayyadat al-atma al-sunal ulama. Karena kiainya sudah mulai ngerti betapa pentingnya rekening yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Kak ke depan situ ya. Nah. Kalau Kak, tenang aja Pak Adi. Wah. Aku ngedek lek jajar Pak Pratik. Sini aja. Alhamdulillah wa syukurillah. Siap. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Sedoyo semua yang saya muliakan, yang saya hormati. Apa? Awakmu aku wis nyedek wis apik malah mau kongkon neh. Wong kok biasa ngongkon iki ayu maksudmu piye awakmu? Sudah, gini aja. Aku marah matur apa? Oh iya, penghormatan. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus ada Pak Pratik, ada Mas Wagub, Mas Emil, ada Pak Adi, ada Pak Bupati, semua teman-teman dari kuwi lho pokoke amrih gak bencana piye kuwi lho. Apa jenenge aku niku lah pokoke. Saya mohon maaf sangat terlambat saya bisa sowan ke sini karena tadi ada beberapa hal. Tapi ala kulli hal alhamdulillah saya sangat bangga dilibatkan dalam kegiatan malam hari ini. Moga-moga acara malam hari ini benar-benar penuh berkah, penuh manfaat dan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait masalah bencana sebetulnya bagi kami para santri mungkin agak beda dengan panjenengan. Kalau yang bersifat dhahiriyah itu ya panjenengan bapak-bapak penanggulangan bencana. Tapi kalau bagi kami sebetulnya lebih kepada pentingnya muhasabah. Karena semua hal yang terjadi, hal-hal yang buruk yang menimpa kita, itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya dikembalikan kepada kita. Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu misal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita bahwa semua yang terjadi itu murni karena kesembronoan dan karena kesalahan yang kamu lakukan. Atau misalnya kayak kemarin, tahu-tahu panitia ngirimi saya, ini penting untuk diurai dan baru saya lihat tadi. Jadi saya tidak lihat WA-nya Pak. Di antaranya adalah mereka kemudian menampilkan ayat du'aral fasadu fil bahri wal bahar, itu juga bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Semua hal yang menimpa kita semua, bencana-bencana yang kita rasakan, itu semua akibat dari kesalahan-kesalahan dan kesembronoan kita. Siapa tahu kemudian kita berbenah, siapa tahu dengan terjadinya masalah itu kita kemudian sadar, mampu mengontrol diri. Karena apa?
Ya memang walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Saya masih ingat itu. Kita semua ini memang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hamalnahum fil barri wal bahr. Itu seingat saya. Ini mohon maaf karena tadi saya agak tergesa-gesa, jadi saya hanya menggunakan ingatan saja. Seingat saya di tafsir Jalalain dan beberapa tafsir yang lain, bahasa wa hamalnahum itu hanya untuk menguatkan kata-kata karomna. Kamu semua saya muliakan di antara keistimewaan yang ditakdirkan Allah untuk kita para manusia, untuk kita para Bani Adam adalah wa hamalnahum fil barri wal bahr. Itu di tafsir-tafsir kita, ai sahhara hadhihi dawab wa hamalnaha. Ai sahhara hadhihi dawab wa hamalnaha. Dari awal alam ini memang oleh Allah Ta'ala didesain untuk kemudian bisa kita kendalikan, bisa kita kelola. Permasalahannya, innal insana khuliqa halu'a. Permasalahannya, kadang-kadang dalam pengelolaannya kita ini lupa kalau kita ini memang bawaan orok ngawur. Ya, memang kita ini bawaan orok ngawur. Sampean semua merasa bahwa yang suka dolim itu pemerintah apa rakyat? Mohon maaf ini Pak, mohon maaf Pak. Yang punya, yang suka dolim, suka menindas, suka menganiaya, suka menang sendiri itu pemerintah apa rakyat? Lah, apa yang ada di otak kalian itu nggak sama dengan apa yang ada di kitab. Wadzulmu itu min syamin nufus. Fa in tajid daifatin fali illatin la yadlimu. Bahwa menindas, suka menang sendiri, suka paling menguasai, suka paling terdepan dan lain sebagainya, itu bawaan orok kita. Semua orang itu punya gawan bayi kalau kata orang Jawa. Punya gawan bayi, pengen neng ngarep, pengen menang dewe, pengen entuk paling. Wes mulai sadar bukan ini? Belum. Tetap pemerintah ya? Oke. Jadi gini, kok ada kamu temukan di antara kalian, entah saudara, entah tetangga, atau apapun, kok gak zalim, kok orangnya baik. Itu mesti ada satu dari 4 alasan. Aklun zajir, au dinun hajiz, au imamun roti, au du'fun sod. Wes gak usah mau iling-iling, tak terang noy. Ojo gaya mantuk-mantuk barang koyok paham. Orang itu kok baik, itu potensinya hanya karena dia punya satu di antara 4 alasan. Kok enek menungso kok apik misalnya. Yang pertama, karena dia punya nurani yang lebih kuat, lebih mendominasi daripada nafsunya. Kak baleni mana? Kita gak paham awakmu. Dia punya hati nurani yang lebih mendominasi untuk setiap omongan dan perilakunya daripada nafsunya. Yang kedua, dia takut Tuhan. Dia tahu betul bahwa Tuhan akan membalas semua perbuatannya. Kalau baik balasannya, kalau buruk balasannya. Au imamun roti. Kenapa orang tidak zalim? Karena ada aturan yang jelas. Karena ada tatanan pemerintah yang konkret, yang jelas. Membuat orang kemudian takut zalim. Sama tahu dolan ning Singapura gak? Melas. Rakyatnya Gus Barai pancen melas tenang. Oh gini, gampang. Lampu merah, apa kuwi jenenge Bang Joy lho, apa jenenge? Traffic light. Jujur, aslinya wae lampu abang pengen mandek ora? Pengen mandek ora?
Lamun toh awakmu dadi bupati terus apa mandek? Ah, wong tau dadi bupati kowe garai, Awakmu wong tau dadi bupati. Sebetulnya kita gak usah angel-angel, kayak bakulan antri kayak. Sebetulnya kalau boleh milih dia pengen langsung ndang tuku, ndang wis apa tetap antri ngono kae. Tapi karena ada aturan-aturan yang jelas, kemudian dia ngerem gue. Daripada geger ngerem. Atau orang kenapa tidak dolim? Alasannya du'fud shot. Wong kok api kok gak dolim? Karena sebetulnya dia pengen dolim cuman gak mampu. Gak mampu, ya kayak tadi itu. Kayak saya contohkan misalnya kayak lampu traffic light tadi itu. Itu kalau kamu mampu, bablas tuh. Loh, bablas itu. Antri barang kok mampu. Kok misalnya itu adalah Pak Pratik. Ya ajudannya lah paling gak sengantri. Loh, ya bukan? Loh, itu bawaan kita. Artinya apa? Ini tidak semata-mata para pejabat tidak. Tapi memang cuma pejabat itu dia sudah kehilangan alasan yang keempat tadi. Du'fun shot nggak ada. Artinya kemampuan ada untuk kemudian dolim. Maka membuat sebuah opini bahwa pejabat lebih mampu untuk dolim daripada rakyat. Padahal sebenarnya rakyatnya sendiri ya dolim-dolim aja, bapak-bapak. Misalnya di ujung jalan di kota Mojokerto misalnya, ada asbak yang disiapkan untuk para perokok yang membuang puntungnya. Kok misalnya jaraknya masih 20 meter, sajane awakmu pengen gua rokok nang asbak iku mau, apa mau gua nang kene? Ngono panggah nyalahno pejabat ya awakmu ya. Walhasil, maka kalau bagi kami para santri, ketika ngomong masalah, ketika ngomong bencana, maka yang paling bagus adalah muhasabah. Paling bagus adalah introspeksi. Bima kasabat aidin nas. Itu seingat saya aibidzunubi wal ma'asi. Aibidzunubi wal ma'asi. Maka saya tidak akan panjang karena ini sudah sangat malam. Saya hanya akan matur bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa untuk negeri kita tercinta ini tolong dijaga dengan baik. Bahasa-bahasa yang sering disalahartikan bahkan oleh para pejabat. Ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu seringkali disalahartikan kemudian diartikan kamu harus berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasibmu kalau kamu tidak. Padahal tidak seperti itu. Kamu boleh lihat di seluruh tafsir Mu'tabar yang ada. Kamu boleh lihat seperti itu. Semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita tidak akan pernah dicabut oleh Allah sebelum kelakuan kita berubah. Artinya bahasanya min jamalin nikmah ilal maksiyah. Dari yang sebetulnya di awal sangat baik, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya dengan kelakuan yang sangat buruk. Ketika Allah Subhanahu wa taala dawuh kepada para malaikat, saya ini menciptakan makhluk untuk kemudian membangun, mengisi, meramaikan, mengelola bumi. Bahasanya dengan menggunakan kata-kata khalifah. Khalifah itu kemudian kita kenal dengan istilah bahwa khalifah itu qad tusta'malu lil hakim awil qadi. Kemudian khalifah itu disematkan oleh banyak orang kepada para pemimpin. Sebetulnya tidak. Khalifah itu adalah may yakhlufu ghairahu wa yaqumu maqamah. Kita semua ini hanya pewaris orang-orang terdahulu untuk kemudian fi amaril ardi wa nashril amni wassalam. Nuwun sewu nggih. Jenengan kabeh rata-rata muslim toh? Islam toh berarti. Percaya mbek Kanjeng Nabi toh? Oke. Wong nyatane mau ya apal kabeh lagune Mas Opik mau. Aku mau kaget kok moro-moro wis Ramadan. Aku ya kaget loh, kok tahu-tahu sudah Ramadan. Innal muslim, kalau kamu memang benar-benar ngaku Islam, jaga lingkungan ini dengan baik. Karena innal muslim
kama yu'jaru bi fi'lil fara'idhi wat ta'at fa innahu yu'jaru ala tarkil adza wa syar'anin nas. Kita semua ini sebagaimana kita dijanjikan mendapatkan pahala karena melakukan perintah-perintah dan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga dijanjikan mendapatkan pahala kalau kita tidak menyakiti orang, kalau kita tidak membahayakan orang. Bahkan didahulukan innal Islam ja'a liyurfa'a al-adrar anil khalqi. Bahwa Islam ini datang supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Artinya apa? Likai ya'ishu fi tuma'ninatin wa aman. Kita semua sebagai umat muslim harus memastikan bahwa lingkungan kita, bahkan bangsa kita, negara kita dalam kondisi tenang, nyaman, aman. Itu kewajiban kita semua. Kewajiban kita semua. Bahwa kewajiban tertinggi itu ada di para pemimpin-pemimpin yang ada di atas sana. Makanya aku jaluk mudun rene. Ben gak nemen-nemen salah. Lah, saya setuju niku. Karena inamal imam kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu junnah. Bahwa perlindungan kita, benteng kita, pertahanan kita, sandaran kita, itu beliau-beliau, Pak Pratik dan kawan-kawan, Mas Emil, Bu Khofifah, ya itu memang. Pak Suharyanto, yang mana Pak? Bapak itu yang mana? Oh panjenengan Bapak nggih. Nggih. Tapi kan yang paling sering bikin aturan kan Pak Pratik. Nah, ini kalau maksud kula Yang penting dibahas itu yang bikin aturan. Karena begini, inamal imam itu fi nafsihi imam as-sultan fi nafsihi imamun majbur. Bahwa beliau-beliau para pejabat ini Gus Bara lah, sing enteng-entengan, sing aku kira-kira gak nemen resikone ya. Aku gak golek sing paling ringan resikonya. Gus Bara itu ketika sudah bersumpah dilantik, maka dia adalah sebagai bapak. Oke. Tapi wa fi siratihi dinum masyru'. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah acuan perilaku rakyatnya. Pak Indolama, kok Gus Bara ruwet? Nah, kan enak lek Gus Bara ya. Aku lelas deh. Pak Indolama lam ya'dil ahadun fi hukmi. Kalau Gus Bara ruwet, jangan harap ada satu orang Mojokerto yang tertib. Karena imamnya karena bupatinya enak. Lek Pak Pratik kan bahaya Lek Gus Bara enak. Tapi fa'in adalah lam yajsur ahadun ala dzulmi. Tapi kalau para pejabatnya, bupati, wakil bupati, para anggota dewannya, semua para pembantunya, itu semuanya kok tertib. Lam yajsur ahadun ala dzulmi. Kapolres misalnya, itu Kapolres ya? Oh ini juga Kapolres ya? Oke, misalnya Pak Kapolres misalnya begitu. Sudahlah Pak Kapolres kok api. Pak Kapolres kok tertib, yakin tidak ada orang berani macam-macam Pak. Lam yajsur ahadun ala dzulmi. Kok masih ada yang macam-macam? Mohon maaf, berarti ya pancen kurang patek apik Pak. Mohon maaf ini Pak. Ya kira-kira begitu Pak. Enak aja ngomong gak patek kenal kak kei mohon maaf. Lah Gus Bara gak perlu. Aku gak perlu mohon maaf, los saya paham gak? Bupati deh, semen cinta sampean. Gawe Kanjeng Nabi, api-api pemimpin itu pemimpin yang dicintai rakyatnya. Balik nih. Tapi pemimpin ini macam penting tenan. Jangan sampai kemudian kita ini agak sial. Jangan sampai Kabupaten Mojokerto, wah selamat, saya gak contoh mau Gus Bara. Kok coros gak gaya contoh Pak Pratik mau kiamat tenan nih. Gus Bara, jangan sampai kita ini agak sial. Di antara sial itu, mohon maaf Mas Bara. Di antara contoh rakyat yang sial, itu adalah ketika rakyat itu punya as-sultan as-su. Punya pejabat yang buruk. Punya pemimpin yang, apa itu? As-sultan as-su yuhifu al-bari wa yastani uddani. Wal balad as-su yajma'u as-sufal, kemudian wa yurisul ilal.
Enak iki lek Gus Bara. Cocok kalau dek santri, dek langsung paham deh. Dek langsung paham. Di antara rakyat yang sial itu ketika dipimpin oleh pemimpin yang buruk. Buruk itu ditandai dengan apa? Ketika kemudian yukhifu al-bari. Yang membuat orang-orang baik tersingkir dari sampingnya. Kemudian yang ada di dekatnya adalah orang-orang yang buruk. Orang-orang yang tidak berkualitas. Mantuk-mantuk deh. Selamat kok cara aku ngomong nih Pak. Wah, kan ya bahaya, Lele iki los saya tuh, Santai ae wong kanca-kancaku dhewe. Aku sampai di Seneni yo wadul Kiai Asep lah. Ngapain? Alah coba, iya toh. Ingat-ingat itu ya. Yukhifu al-bari. Membuat takut, membuat khawatir orang-orang baik untuk kemudian mengutarakan pikirannya, mengutarakan pendapatnya. Wa yastani'u ad-dani. Sudah kebijakannya sangat buruk, orang-orang yang di sampingnya juga tidak berkuah. Wal balad astu Mojokerto kok ketok elek selama dipimpin Gus Bara, gampang. Ketika di sana pendidikan tidak menjadi utama, ketika kemudian generasi-generasi pemuda-pemuda di sana, mohon maaf, dalam bahasa sopannya tolol. Dan semua kepemimpinannya, semua omongannya, semua sapaannya hanya membuat rasa sakit dan meninggalkan banyak penyakit. Iku lek sampai pemimpin iku elek, muga-muga awake dhewe gak ngono kuwi. Tapi niki wau kula teng dalan, teng tol, kula nulis di antara barang iki terakhir iki. Ternyata semua keburukan ini artinya kok kita dapat pejabat kok buruk. Kita kok dapat situasi enggak baik. Itu ternyata kuncinya mergo kiyaine ruwet, Pak. Saestu, kula nembe kak tulis nih, kak wacana ya. Bareng langsung mulai aku. Enggak, artinya begini, jangan sampai Pak Pratik kemudian merasa bahwa jenengan adalah yang paling bertanggung jawab akan semua masalah yang ada di Indonesia. Tidak, yang paling bertanggung jawab adalah para kiai. Kak wacak nih loh, belum. Kak wacak nih, betapa banyaknya musibah yang ada di rumah kita, ini semuanya sangat memprihatinkan. Dan ini mohon maaf, yang paling penting untuk muhasabah, introspeksi diri, yang paling penting untuk kemudian banyak-banyak membaca istighfar dan banyak-banyak berbenah itu ternyata malah para ulama, para kiai. Ya termasuk yo koyok kula kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, belum niki. Idza fasadatir ra'iyah ternyata itu bifasadil muluk. Kalau rakyat itu buruk, itu ternyata mohon maaf karena para pejabatnya buruk. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Pejabat kenapa bisa jadi pejabat padahal dia buruk? Karena memang kualitas ulamanya sangat banter. Awakmu gak patek kiai ngomentari iso kualat awakmu. Alon-alon paham ora? Loh, tenan iku. Falaula ulama usuk laqalla fasadul muluk. Ini baru saya catat, ini tadi ditol ini. Falaula ulama usuk laqalla fasadul muluk. Khaufan min ingkari. Kalau kiai-kiai itu baik, misalnya kayak aku gini kok apik tenan. Misalnya, dan ternyata tidak baik. Kalau kiai-kiai itu on the track, ala sabilil huda, ala sabilil ilmi, dia benar-benar mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti para pejabatnya dalam setiap langkahnya akan sangat hati-hati. Khaufan min ingkarihim, karena dia sangat khawatir kalau sampai kemudian dikritik, kalau sampai kemudian dia diingatkan oleh para ulama, oleh para kiai. Tapi dawai Imam Ghazali, qad qayyadat al-atma al-sunal ulama fasakatu. Kamu iki rada bahaya. Aku ngomongnya rada bahaya. Iki kok iso masalah tenan.
Qad qayyadat al-atma al-sunal ulama fasakat. Sering-sering ulama itu tidak berani ngomong apa yang semestinya dilakukan dan apa yang harusnya dibenahi atau paling tidak apa yang sebenarnya keliru. Karena apa? Qad qayyadat al-sunal ulama al-atma. Kalau redaksinya qad qayyadat al-atma al-sunal ulama. Karena kiainya sudah mulai ngerti betapa pentingnya rekening yang sehat. Kiai sing rekeninge belum sehat, itu kalau mau ngeritik Gus Bara, yuk tatapen loh. Loh, apa meneh aku main adoh gini. Mulai iso bensin dhewe lho iki. Paham gak? Lah urusan bensin saja sudah punya kemampuan untuk membuat mulut para kiai itu kemudian membisu. Dia tidak mampu untuk ngomong yang benar itu mana, yang salah itu mana. Paham maksudnya sampean? Qad qayyadat al-atma, banyaknya harapan yang ada di otak para kiai yang tidak benar, kiai yang tidak benar. Yang membuat kemudian mulutnya kelet atau kelu. Membisu. Wa in tagallamu lam tusaid aqwaluhum ahwalahum. Kalau toh sesekali dia omong, ternyata omongan sama kelakuannya enggak podo. Paham pak? Saya gak usah angel-angel. Semua mesti tahu, khairun nas anfa'uhum, yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Sampean ngerti? Di antara penyebab bencana itu al-israf. Orang kadang-kadang bahkan mohon maaf, kiai kadang-kadang iso lali bahwa kulu wasyrabu wala tusrifu. Kamu itu boleh mengelola ini semua, boleh menikmati ini semua, boleh memakan ini semua, tapi tolong jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena berlebihan itu paling enggak suka. Suatu ketika ono wong desa yus katakan yo Mojokerto wis paling desa daerah ndi? Wis pokoke duwe salah ya. Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang kampung sowan Kanjeng Nabi, yas'aluhu 'anil wudu. Kemudian dia bertanya, bagaimana caranya wudu? Fa'arahu salasan. Kemudian Kanjeng Nabi kasih contoh dengan mengulangi setiap ambalane wudu itu 3 kali. Semua yang ia lakukan misalnya kumur, apa itu semuanya 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahada al-wudu. Wudu itu ya kayak gini. Faman zada ala hada, faqad asa'a wa ta'adda wa dhalam. Siapapun yang berlebihan ketika wudu berlebihan, maka dia sudah zalim. Dia melewati batas. Dia melewati batas. Dia sudah sembrono. Coba bayangkan, untuk wudu saja, Kanjeng Nabi masih mikir bahwa air itu harus bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Kadang-kadang lali sing jenenge lali kadang-kadang yo nemplek ning sapa wae, termasuk nang kiai. Bog lho, malah iki lho golek nasi. Aku malah kelingan lah ugung mangan. Lah dibungoki nasi aku langsung padahal nasi maknane wong kang lali, padha wae. Lupa itu kadang-kadang bisa menghinggapi siapa saja. Apalagi kepada orang-orang yang banyak keinginan, banyak kebutuhan. Kayak tadi saya omongkan. Coba ingat-ingat. Bahkan Kanjeng Nabi saja untuk urusan wudhu tidak boleh berlebihan. Maka Al-Imam Dhahak, itu saya masih ingat. Imam Dhahak itu kemudian meriwayatkan la tu'awwiru al-ma'in wa la taqta'u asyajar al-musmir dirara. Ini pondasine agama iki. Bahwa kita ini tidak boleh melakukan apapun yang kira-kira membuat sumber daya alam kita mampet. Jangan sampai melakukan apapun yang kira-kira sumber daya alam tidak bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Bahkan wala taqta'u asyajar al-musmir dirara. Kamu kalau nebang pohon jangan ngawur. Harus ada aturan-aturan yang paten di sana. Jangan sampai apa yang kamu lakukan ini berakibat
untuk generasi berikutnya. Karena Islam pondasinya la dororo wala diror. Islam itu tidak boleh menyakiti diri sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Sawa'un kana ad-darar mubasyiran au ghairu mubashir. Mubasyiran au ghairu mubashir. Walaupun mungkin kerugiannya itu atau dampak buruknya langsung kita rasakan atau mungkin beberapa tahun kemudian baru terjadi. Itu Islam harus antisipasi. Tidak boleh tidak. Harus antisipasi. Nah, itulah Islam. Makanya tadi saya matur al-Islam ja'a liyurfa'al adha wa dharar anin nas. Jangan sampai kemudian ada yang tersakiti karena kelakuan buruk kita. Walhasil, maka momentum malam ini harus menjadi momentum untuk kita semua benar-benar berbenah, benar-benar muhasabah, benar-benar introspeksi. Satu hal kecil yang kita lakukan bisa jadi itu sangat bermanfaat atau sebaliknya. Satu hal kecil yang kita lakukan bisa jadi itu benar-benar jadi masalah. Contohnya kayak pembalap. Indonesia itu kayak pernah punya julukan paru-paru dunia ya. Itu di mana itu? Dalam wonten pundi, Pak? Di Kalimantan ya? Tidak boleh. Dari dulu, mohon maaf ini. Bahwa penghijauan, penanaman pohon dan lain sebagainya yang hari ini gencar dilakukan oleh pemerintah. Itu penting untuk mendapatkan dukungan kita. Karena itu islami banget. Bahkan di Nabi ku dawuh, "Mamim muslimin yahrisu harsan au yazra'u zar'a fayaqulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana bihi sadaqah." Jenengan-jenengan harus ingat, setiap kali jenengan nancepin pohon satu saja, itu semuanya akan menjadi sedekah panjenengan sampai kiamat. Moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu coba jabut, kamu ndelok dangdutan mau ini opo mbok jabut. Nyapa mbok jabut, jangan. Itu bahaya. Loh, Rasulullah itu benar-benar mengingatkan itu semua kepada kita. Maka moga-moga pelan-pelan kita bisa melakukan itu demi kenyamanan bersama dan demi masa depan anak-anak kita. Jangan sampai apa yang kita nikmati hari ini kemudian tidak bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Lek dawe bapak kula, diijazahi bapak kula, dawe bapak kula niku ana barang papat sing kudu dicekeli sing tenan supaya gak kena musibah. Yang pertama adalah kasratis sholah ala nabi. Perbanyak baca sholawat. Ini santri ya. Kalau teknik, kalau apa, jenengan-jenengan Pak. Tapi ini saya ngomongkan santri. Lan niku gampang kanggo awakmu. Maca sholawat. Maca sholawat kok ngenteni opik. Awakmu maca sholawat ngenteni Habib Syekh, ngenteni Habib Bidin, ngenteni Mas Opik. Ya setahun pisan. Iku lek Kabupaten Mojokerto pas duwe dhuwit nek ora. Kan itu masalah, paham ya? Kasratil istighfar. Banyak mohon ampun. Yang ketiga, ad-doa. Doa, dongo. Jangan ada yang menyempelekan doa. Moga-moga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya doa-doa kita untuk kebaikan bangsa ini. Allahumma. Yang terakhir sedekah. Lagi rodok berat nih. Delok wajah wong Mojokerto rodok bakhil. Kak yo, mboten ya. Oh, gak. Oke. Oke, perbanyak artinya sedekah itu kita itu sedekah enggak harus materi, paham toh? Bisa jadi yo senyum to kentengen to senyum. Awakmu kan ketok kaya wong tukang merengut, makanya menganggap senyum itu luar biasa, Enggak juga. Ya artinya mungkin ada pikiran yang bisa kita sumbang sihkan. Mungkin ada tenaga yang bisa kita sumbang sihkan. Atau ada apapun. Nah, moga-moga kita bisa melakukan itu. Dan moga-moga daerah kita, khususnya bangsa kita secara umum ini, benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga bapak-bapak yang lagi berjuang untuk keamanan kita semua, lagi berpikir keras bagaimana kita semua selamat. Moga-moga diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sampean dongakno, muga-muga koncone awake dhewe sing ning ngene pondok Al-Khazini, moga-moga ya diberi husnul khatimah. Lan moga-moga keluargane diparingi kekuatan, diparingi kesabaran, dan moga-moga itu satu momentum untuk kita semua para santri benar-benar hati-hati berbenah bagaimana supaya itu tidak lagi terjadi.
Insyaallah muga-muga putra-putra sampean sing lagi sekolah, lagi ngaji di tempat yang jauh, muga-muga selamat kabeh. Pun ngapunten ingkang agung, pada semuanya saya mohon maaf kepada bapak-bapak, mohon maaf khususnya Pak Pratik, Pak Bupati, Bapak. Sinten Pak asmane jenengan sudah lali ya. Pak Suharyanto, mungkin kita kenalan lagi, Pak. Nggih. Lagi lho. Pak Adi, wow, enak ini. Aku kok jaluk sangu Mas Emil. Mas Emil, yuk njaluk dhewe lho. Tapi ndelok wajahnya wis melas deh. Karena beberapa hari ini saya yakin beliau-beliau tidak tidur karena lagi berpikir keras supaya teman-teman yang masih mungkin diselamatkan di Pondok Al-Khazini bisa selamat. Muga-muga Allah Ta'ala paring pitulung nang awake dhewe kabeh. Pun ngapunten ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bareng, Pak. Ya Allah. Kayak kita nanan, Waduh, itu malah iki sing kudune larang, ngawur ae. Betul. Ya Allah, Al-Fatihah. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا يا الله ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا يا الله سلم من معنا بلغ من معنا سلمنا من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا فتنها سلمنا من خاف وحاذر بحق قولك سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم يا رب يا الله ارزقنا يا الله الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ارزقنا التقوى والاستقامة وطمأنينة والسكينة وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة